Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Dr. Yunus dari Persekutuan Dokter Gereja Bethel Indonesia ingin menyampaikan materi mengenai air pada kesempatan ini. Di kitab Kejadian 1 ayat 6 dikatakan, berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itulah penciptaan hari kedua. Kita juga baca di Kejadian 2 ayat 5-6 dikatakan, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahkan tanah itu. Tetapi ada kabut naik dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Sebelum tanaman, binatang, atau manusia ada, Tuhan telah menyediakan kebutuhan vital mereka, yaitu air yang cukup. Di kitab Ayub 36 ayat 27-28 dikatakan, ia menarik ke atas titik-titik air dan memekarkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Secara fisiologi, tubuh manusia terdiri dari air sebanyak lebih dari 60% dari berat badan kita. Paru-paru dan hati hampir 86%, ginjal darah 83%, otak, jantung, dan otot 75%, dan terakhir tulang sebanyak 22%. Apa fungsi air untuk tubuh kita? Satu, membantu sistem pencernaan, mengeluarkan kotoran dan racun tubuh, pelumas atau bantalan persendian sebagai pelembab kulit dan jaringan tubuh, dan terakhir transportasi nutrisi sel. Kebutuhan air internal, secara umum kita minum 8-12 gelas sehari atau 2-3 liter, atau secara medis kita hitung 30 ml per kilogram per hari, tergantung aktivitas, kondisi tubuh, suhu udara, kelembaban, ataupun intensitas kita berkemih. Kita bisa lihat juga kebutuhan air dari warna air kemih kita. Bila air kemih kita di bening, itu benar kecukupan air. Bila sudah kuning pekat, artinya kita kekurangan cairan. Hati-hati pada penderita penyakit jantung maupun ginjal, kita harus batasi air sesuai anjuran dokter. Kebutuhan air untuk eksternal, kita bisa untuk mandi, cuci, ataupun hidroterapi. Pada tahun 1860-an, Dr. Joseph Lister membaca Imamat 22 ayat 6 dikatakan sana harus makan sebelum membasuh tubuh dengan air. Di situ dia mempelajari bahwa dengan mencuci tangan dan alat medis sebelum operasi dapat menurunkan angka infeksi sebanyak 75% di rumah sakitnya. Pada kondisi tertentu, bila tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang dapat berakibat tubuh tidak berfungsi normal yang kita sebut dehidrasi. Apa tanda-tanda dehidrasi? Kita sering merasa haus, pusing sampai sakit kepala, kulit kering, kelelahan, atau air kemih berkurang. Ada berapa hubungan air dengan kondisi tubuh? Misalkan dengan penyakit kardiovaskuler, pada penelitian 20.000 peserta yang minum air lebih dari 1,25 liter air, resiko PJK turun 46% sampai 59%. Buang air dengan kesalahan saluran kemih, ginjal memproses sekitar 190 liter darah setiap hari untuk menyaring sekitar 1862 ml sisa buangan. Dan air putih adalah unsur yang terbaik untuk membersihkan ginjal. Asupan 8 gelas air putih sehari membuat fungsi ginjal lebih baik, mengurangi resiko saluran kemih maupun infeksi saluran kemih. Hubungan air dengan metabolisme tubuh. Setelah 10 menit kita minum air putih 2 gelas, tingkat metabolisme tubuh meningkat 30%. Asupan air putih sebanyak 6 gelas per hari berpotensi membakar energi yang sepadan dengan 2,5 kg lemak per tahun. Hubungan air dengan penyakit kanker. Asupan air bersih lebih dari 5 gelas sehari menurunkan resiko kanker usus sebanyak 92%, resiko kanker payudara turun 59%, resiko kanker kandung kemih turun 51%.
Tetapi ada satu kabar baik. Ada air yang terbaik di dunia. Di Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa, Tuhan Yesus ada air yang hidup. Sebagaimana air sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, masih banyak manusia menjalani kehidupan yang mengalami dehidrasi kronik. Tuhan Yesus adalah air yang hidup yang menyediakan kehidupan yang kekal. Di kitab Wahyu 22 ayat 17b dikatakan, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jangan lupa protokol kesehatan 5+1M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik, menjaga jarak 1-2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan terakhir meningkatkan imunitas dan iman. Tuhan Yesus memberkati.